Selamat pagi semua, perkenalkan saya Ninyaman Agustianingsih, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei, yang akan membawakan presentasi tentang resusitasi jantung paru sesuai dengan guideline AHA 2015. Jadi di sini resusitasi jantung paru atau RJP atau CPR merupakan suatu tindakan bantuan hidup dasar yang dapat dilakukan baik itu oleh orang awam ataupun tenaga medis yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung. Nah, keadaan henti nafas dan atau henti jantung ini biasa kita kenal dengan kematian klinis. Nah, henti jantung sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri jantung yang dapat terjadi seketika dan menyebabkan kegagalan sirkulasi. Karena terjadinya kegagalan sirkulasi, maka darah yang mengalir ke organ-organ vital, kemudian ke sel-sel dan ke jaringan di seluruh tubuh akan kurang akan oksigen yang akan menyebabkan kematian biologis bila tidak dikembalikan ke fungsi normalnya. Sehingga tujuan dari resusitasi jantung ini salah satunya adalah mencegah kematian biologis. Kapan kita melakukan RJP? Yaitu pada saat kita menemukan pasien tanpa nafas dan juga tanpa denyut nadi, maka kita perlu memikirkan untuk memulai RJP. Sebaiknya RJP dimulai yaitu 3-5 menit setelah pasien tidak sadar, ataupun dapat kita mulai seketika saat kita temukan dengan pasien tidak sadar. Namun golden periodnya itu 3-5 menit, karena di atas ini maka akan terjadi defisit-defisit yang akan terlihat pada pasien yang akan memperburuk dari prognosis pasien. Nah, pasien tidak sadar ini bisa terjadi akibat salah satunya karena trauma listrik, tenggelam, overdosis, ataupun exposure terhadap gas-gas yang berbahaya. Tujuannya tadi yaitu untuk mengembalikan dan mempertahankan nafas dan sirkulasi untuk memberikan oksigen dan aliran darah ke jantung, otak, dan organ vital lainnya. Nah, ini adalah rantai kelangsungan hidup dari HCA dan OHCA, yaitu yang dibedakan pada guideline AHA 2015, yaitu dibedakan antara intrahospital dan juga out-hospital cardiac arrest. Jadi kalau misalnya pada cardiac arrest yang terjadi di rumah sakit, maka akan diaktifkan sistem tanggap darurat dan dilakukan CPR serta defibrilasi. Selanjutnya akan dilakukan monitoring di ruangan yang intensif. Selanjutnya kalau misalnya di out hospital cardiac arrest, maka penolong pasien akan menelpon nomor emergensi darurat terlebih dahulu, misalnya kalau di Indonesia adalah 118, kemudian dilakukan CPR, defibrilasi cepat, dan kemudian layanan medis akan datang untuk memberikan bantuan hidup lanjut. Selanjutnya pasien bisa dirawat di ruang intensif. Nah, ini merupakan suatu sequence CPR menurut AHA Guideline 2015, di mana kita cek respon, baru meminta pertolongan. Jadi ketika nafasnya tidak ada, nadi tidak ada, maka bisa dilakukan CPR. Dan juga kalau misalnya setelah 2 menit kita melakukan, kita cek nafas dan nadi lagi. Kalau misalnya sudah balik, maka kita bisa lakukan recovery position pada pasien. Nah, untuk mengingat sequence tersebut, jadi kita ada mnemonik, yaitu ada DRS-CAB. Itu singkatan dari Danger, Response, Shout, Circulation, Airway, dan Breathing. Jadi kurang lebih urutannya ini seperti ini. Yang pertama lah danger, di mana kita lakukan dengan 3A, amankan diri sendiri, amankan pasien, dan juga amankan lingkungan. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan misalnya kita menemukan pasien tergeletak di jalanan seperti pada gambar, maka kita amankan diri sendiri, amankan pasien, dan amankan lingkungan, yaitu dengan memindahkan pasien ke posisi yang lebih aman. Selanjutnya, kita letakkan pasien pada tempat yang datar, kemudian rata dan keras untuk nantinya kita memudahkan dalam melakukan pertolongan. Selanjutnya, kita amankan pasien, yaitu kita bisa membuka baju ataupun jaket, kemudian ikat pinggang yang ada pada pasien untuk memudahkan pertolongan.
Selanjutnya kita bisa amankan diri sendiri juga dengan menggunakan alat perlindungan diri bila tersedia. Kemudian untuk respon, kita cek respon, yaitu ada mnemonik yang singkatannya itu AVPU, yaitu alert, verbal stimuli, painful stimuli, dan unresponsive. Pada pasien yang kita temukan tidak sadar, berarti kesadarannya tidak mungkin alert, kemudian maka kita lanjut ke verbal stimuli. Kita panggil Pak, Pak, atau Bu, Bu. Kemudian bila pasien tidak merespon juga, maka kita dapat memberikan stimulus nyeri, yaitu bisa pada supraorbital, kemudian bisa pada sternum atau tulang dadanya. Kemudian kita juga bisa berikan tepukan pada pundak. Misalnya kalau pada verbal dan painful juga tidak merespon, maka kita dapat simpulkan bahwa pasien itu unresponsive. Selanjutnya kita bisa memeriksa nafas dan denyut nadi secara simultan seperti pada gambar. Yang selanjutnya harus dilakukan yaitu shout atau memanggil bantuan. Nah, kalau misalnya kita berada di luar rumah sakit, maka kita bisa berikan panggilan ke 118. Kemudian kalau misalnya kita berada dalam rumah sakit, maka kita bisa mengaktifkan code blue. Selanjutnya adalah circulation, yaitu menilai sirkulasi pasien seperti tadi, yaitu kita nilai pasien dengan mempalpasi nadi karotis selama kurang lebih 10 detik, dan kita cek apakah ada denyut atau tidak. Kalau misalnya tidak ada denyut dan tidak ada nafas juga, maka kita persiapkan untuk melakukan kompresi dada. Namun hal ini sebelum itu kita meminta bantuan terhadap penolong lainnya untuk misalnya menyediakan AED. Bila kita dalam suatu keadaan di tempat umum, kita bisa meminta orang lain untuk menyiapkan AED bila ada. Namun perlu diperhatikan karena time to start-nya itu 3-5 menit, maka kita harus memulai kompresi dada tersebut sebelum AED datang. Kalau misalnya sudah ada AED baru dipasang pada saat kita melakukan kompresi. Nah, langkah-langkah melakukan RJP bagaimana? Yaitu yang pertama kan kita sudah tempatkan posisi pasien pada kondisi yang datar, rata, dan keras. Kemudian kita sudah juga untuk menyingkirkan halangan-halangan yang ada pada pasien, misalnya bajunya harus terbuka, kemudian kita letakkan tangan kita sebagai tumpuan. Itu di mana kita meletakkan pada orang dewasa itu kita meletakkan 2 jari di bawah tulang dada, kemudian untuk anak-anak untuk remaja bisa 1 sampai 2 jari di bawah tulang dada. Kemudian kita letakkan salah satu tangan kita, kemudian tangan lainnya di atasnya. Nah, tangan yang di atas sebagai penekan ini, yang memberi kekuatan ini, usahakan adalah tangan dominan dari kita. Jadi misalnya kita dominan kanan, berarti tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atasnya. Baru kita melakukan kompresi. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kompresi ini yaitu adalah push heart, yaitu pada guideline AHA itu 5-6 cm, kemudian push fast 100-120 kali per menit. Kemudian untuk itu selanjutnya adalah fully recoil. Fully recoil itu kita tempatkan tangan yang benar, kemudian kita lihat apakah ada fully recoil atau tidak. Jadi jangan menumpu tangan di atas dada pasien agar fully recoil. Selanjutnya adalah minimal interruption. Jadi kita tidak boleh terlalu lama melakukan jeda pada saat melakukan kompresi. Selanjutnya posisi dari penolong yaitu di sebelah kanan dari pasien. Kita dengan posisi lutut seperti ini, bertumpu di lutut, kemudian dengan posisi tangan tegak lurus, sehingga pemberian kompresi itu bisa adekuat. Kurang lebih alirannya seperti ini. Jika kita memberikan kompresi yang adekuat, diharapkan akan terjadi venous return atau aliran balik ke jantung.
Nah, ini adalah suatu tabel yang salah satunya yang ada di AHA 2015. Jadi ada yang harus dilakukan pasien dan harus dilakukan penolong dan tidak boleh dilakukan penolong. Itu yang seperti ini salah satunya adalah dari lengan, yang ini adalah yang benar. Ini salah karena ditekuk, kemudian kompresi dadanya dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jangan dilakukan lebih rendah ataupun lebih cepat karena kalau misalnya lebih cepat akan beresiko trauma pada pasien. Selanjutnya kita mengkompresi kedalaman minimum 2 inci atau 5 cm. Kalau misalnya kurang, kita takutnya kompresinya itu tidak efektif. Kemudian kita fully recoil, yaitu setiap kali kompresi kita berikan kita melihat apakah ada fully recoil atau tidak. Jadi jangan bertumpu di atas dada saat kompresi dilakukan. Kemudian meminimumkan jeda dalam kompresi, misalnya ada lebih dari satu penolong, dari pergantian satu penolong ke penolong berikutnya jangan terlalu banyak jeda. Selanjutnya kita berikan ventilasi yang cukup, jadi 30 kompresi dilakukan, kemudian diberikan 2 kali nafas buatan. Nah, nafas buatannya itu diberikan lebih dari 1 detik dan perlu diperhatikan juga apakah ada pergerakan di nada atau tidak. Nah, seperti tadi, kalau misalnya ada 2 penolong, kita bisa meminta teman yang lain untuk mencarikan AED dan memasangnya. Jadi jangan menunggu AED dan jika sudah ada bisa dipasang, kemudian kita periksa ritme setelah kita melakukan kompresi 2 menit. Nah, apabila ada ritme jantung yang shockable atau yang dapat dikejut, maka kita lakukan kejut jantung dan lakukan RJP kembali selama 2 menit sampai pasien ini memiliki nafasnya kembali dan juga denyut nadinya kembali. Setelah kita melakukan RJP selama 2 menit dan sudah fully recovery dari pasien tersebut, maka kita akan melakukan yang namanya recovery position. Kemudian yang perlu diperhatikan dari pasien ini, kalau misalnya kita menemukan pasien tidak sadar, yaitu adalah seperti berikut. Diamankan, kemudian panggil bantuan, selanjutnya kita periksa apakah ada denyut nadi dan juga nafas secara bersamaan dalam 10 detik. Nah, kemudian kalau misalnya sudah tersedia AED, kita dapat memeriksa itu shockable atau tidak. Kemudian kita jangan menyentuh pasien pada saat kita akan mengejutkan pasien. Setelah itu baru kita cek lagi. Kemudian kalau misalnya tidak shockable iramanya, maka kita lakukan RJP terus sampai 2 menit dan kita evaluasi lagi. Kalau misalnya sudah shockable, maka alat AED tersebut akan menyuruh untuk melakukan shock. Nah, ini mungkin ada perbedaan sedikit antara guideline 2010 dan 2015, di mana kalau misalnya 2010 dikatakan lebih dari 100 kali per menit untuk kompresi dadanya, tetapi kalau misalnya di 2015 ini sudah dikatakan 100 sampai 120 kali per menit agar tidak terlalu cepat. Kemudian push heart-nya itu yaitu lebih dari 2 inci dikatakan 5 cm. Namun di 2015 ini sudah dikatakan 5 sampai 6 cm agar mencegah cedera pada pasien. Kemudian minimize interruption sama. Selanjutnya 30:2 kompresi dan ventilasi sama. Kemudian di sini mungkin penggunaan obat-obatannya yang di 2015 itu lebih dijelaskan dosisnya sesuai dengan berat badan pasien. Selanjutnya, pneumonik selanjutnya adalah yang airway. Jadi kita membebaskan jalan nafas. Nah, henti jantung kan dapat disebabkan oleh
airway yang tidak bebas, kemudian breathing yang tidak adekuat, kemudian sirkulasi yang kolaps. Nah, untuk bagaimana cara membebaskan jalan nafas pada pasien dengan jalan nafas yang tidak bebas, kita dapat lakukan 2 manuver, yaitu ada Hatfield chin lift ataupun jaw thrust. Hatfield chin lift ini dapat kita lakukan pada pasien dengan kita sudah singkirkan dugaan trauma servikal. Jadi kita bisa lakukan seperti pada gambar, salah satu tangan menekan dahi dan tangan lainnya mengangkat dari dagu, seperti ini. Kemudian jaw thrust dilakukan pada saat kita curiga pasien ini memiliki cedera servikal. Jadi kita posisikan diri kita di belakang pasien atau di atas kepala pasien. Kemudian kita letakkan tangan kanan dan tangan kiri mencengkram rahang bawah, kemudian kita geser agar rahang bawah lebih ke depan. Kemudian setelah melakukan ini, kita bisa evaluasi apakah sudah ada tanda-tanda breathing adequate atau tidak. Yaitu dengan melihat naik turunnya dada, kemudian kita periksa juga simultan dengan pemeriksaan nadi. Jika terdapat nadi yang adekuat tapi tidak nafasnya abnormal, maka kita bisa melakukan nafas buatan. Nafas buatan ini dapat dilakukan yaitu dengan mouth to mouth, kemudian mouth to mouth ventilation barrier, kemudian dengan back valve mask. Untuk yang out hospital itu bisa dilakukan dengan mouth to mouth ataupun dengan menggunakan ventilation barrier kalau ada. Namun di sini lebih disarankan yang ventilation barrier untuk mengurangi suatu transmisi dari mulut ke mulut. Di sini kurang lebih seperti ini. Yang back valve mask itu biasanya digunakan di intrahospital, kemudian digunakan jika lebih dari satu penolong. Nah, ini merupakan suatu guideline jika bernafas tidak normal namun ada denyut. Jadi kita dapat memberikan nafas buatan, satu nafas buatan setiap 5-6 detik. Jadi 1 menit itu bisa 10-12 nafas. Kemudian aktifkan sistem tanggap darurat, kemudian kita periksa denyut. Jika tidak ada denyut, maka kita mulai dengan CPR. Nah, kapan kita menghentikan pertolongan yang kita berikan atau kompresi dada tersebut, yaitu jika terjadi sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif. Jadi saat sudah sirkulasi dan ventilasi spontan sudah muncul, maka kita wajib untuk membaringkan pasien ke recovery position. Selanjutnya, kalau misalnya kita adalah orang awam, kalau misalnya kita melakukan pertolongan pertama dan kita sudah memanggil bantuan, namun tenaga medisnya sudah datang, kita bisa menghentikan pemberian pertolongan tersebut. Kemudian kita bisa menghentikan pemberian RJP tersebut jika pasien sudah tidak sadar, pernafasan spontan tidak ada, serta dilatasi pupil atau pembesaran pupil saat kita center itu sudah terjadi dalam 15-30 menit, maka bisa kita hentikan. Kemudian misalnya kita menggunakan AED dan sudah kita lakukan CPR 5 siklus, selalu kita lihat apakah irama esokebal atau tidak, namun selalu asistol dalam 30 menit, maka bisa kita hentikan RJP tersebut. Kemudian misalnya kita cuma sendiri dan kita sudah lelah, maka kita bisa menghentikan RJP tersebut. Terima kasih.